Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudara sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita di pembahasan tajwid masih di sifat huruf. As-sifatul allati la dhiddalah, sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Ya. Amma sifatul lati la dhiddalaha wa adaduha sab'an 'ala al-masyhur faqad yattasifu biha harfun akthar wa 'alayhi fala yushtaratu ay yattasifa al-harfu biha. Ya, adapun sifat-sifat yang tidak berlawanan jumlahnya ada 7 menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Maka kadang huruf dia sifat ini ada pada satu huruf saja atau lebih. Ya. Oleh karena itu tidak disyaratkan setiap huruf memiliki sifat tersebut. Fi ma yali bayanu hadhihi sifat. Berikut adalah penjelasan sifat-sifat tersebut. Al-ula al-qalqalah. Yang pertama adalah al-qalqalah. Hiya fil lughati al-harakah. Secara bahasa dia gerakan atau pantulan. Wastilahan secara istilah ittirabul harfi fi makhrajihi inda nuqi bihi. Memantulnya huruf, ya suara huruf di dalam makhrajnya ketika diucapkan. Wa tadharu wadihatan idza kana al-harfu sakinan. Dan sangat tampak jelas sekali kalau hurufnya disukun. Hatta yasmulahu nibratan qawiyah, sehingga didengar darinya apa? Ya, pantulan yang sangat kuat. Ya. Wa hurufu khamsah, hurufnya ada 5, majmu'atan fi qawlik, terkumpul dalam ucapan qutbu jaddin. Wa yulahidu anna jami'a hurufil qalqalati syadidatun majhurah. Dan perlu diperhatikan bahwa semua huruf qalqalah itu ya syiddah, memiliki sifat syiddah dan jahar. Wal qalqalatu aqsamun salasatun. Qalqalah ada 3 macam. Yang pertama, aqwa ma takunul qalqalatu fil musyaddadi al mutatarifi. Ya, nahwu al haqq wa tab al hajj ashad wa tusamma qalqalatun kubra. Jadi yang pertama paling kuat adalah qalqalah pada huruf yang bertasydid berada di ujung kata. Ya, disebut qalqalah kubra. Yang kedua, yalihi as-sakin al-mutatarrifu inda ghairul musyaddadi inda al-waqfi alaihi. Kemudian huruf yang berada di akhir kata sukun tetapi tidak bertasydid ketika diwaqaf bacaannya. Contohnya qarib, majid, khuluq, kunut, marij. Wa tusamma qalqalatun wusta, disebut dengan qalqalah wusta, pertengahan. Yang ketiga, tsumma sakin al-mutawassit, ya, sukun berada di tengah kata. Yadkhulun, wajhiha, yataba, ya, yabda, faqatulul musyrikin. Wa tusamma qalqalatun sugra, disebut dengan qalqalah sugra. Amma kaifiyatu adaiha fal masyhuru fihi qaulan. Adapun bagaimana cara ya mempraktekkan ya qalqalah ini, yang masyhur ada 2 pendapat. Yang pertama, an tattaba'al qalqalatu li harakatil harfil ladzi qablaha. Qalqalah itu lebih condong mengikuti harakat huruf yang sebelumnya. Fa in waqa'at ba'da fathin, kalau berada setelah fathah, ya, qarubat nahwal fathah, maka didekatkan ya kepada harokat fathah. Wa in waqa'at ba'da dhamm qarabat nahwal dhamm, ya. Ya, kalau dia setelah dhammah maka didekatkan ke harokat dhammah. Wa in waqa'at ba'da kasrin qarabat nahwal kasri. Demikian pula ketika dia terletak setelah kasrah, dibaca ya lebih mendekati kepada kasrah. Wa yajmal ahwal salah satu, ya, terkumpul 3 keadaan ini dalam ucapan atau dalam firman Allah Ta'ala, fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Ya, perhatikan yang pertama fathah, fi maq'adi, ya, sidqin kasrah, 'inda malikim muqtadir. Ya, itu kalau kita praktekkan yang pertama ini. Jadi didekatkan yang fathah ke fathah, kasrah kasrah, dhammah dhammah.
fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Muqtadir, ya kalau dhammahnya. Maq'adi yang fathah. Sidqin kasrahnya. Yang kedua, anal harfal muqalqalah yuqarribu nahwal fathi mutlaqan. Yang kedua, huruf qalqalah didekatkan ke harokat fathah secara mutlak. Duna nadhari ila harakatil harfil ladzi qablah, tanpa melihat kepada harokat huruf yang sebelumnya. Ya, kalau di sini itu kita baca fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir, biasa saja. Nah, wa mimma yanbaghi ma'rifatuhu anna al-qalqalata min as-sifatil lazimati li hurufi qutbi jadd. Ya. Di antara hal yang perlu diperhatikan, ya, sepantasnya untuk diketahui bahwasanya qalqalah merupakan sifat lazimah pada huruf qaf, ta, ba, jim, dal. Sawa'un kanat hadhihi al-huruf sakinah am mutaharrikah, baik hurufnya dalam keadaan sukun atau dalam keadaan harokat. Lakin hadhihi sifatu la tadhhar bi syaklin wadihin illa idza sukinat hadhihi al-huruf. Ya. Tetapi ya, sifat ini tidaklah tampak, ya, secara jelas kecuali kalau disukun hurufnya. Baik. Ini pembahasan untuk qalqalah. Asaniyah as-safir. Yang kedua adalah as-safir min ma'anihi fil lughati haddatus saut, keindahan suara, wa tasfitu ta'ir, suara burung. Wastilahan sautun zaidun yushbihu sauta ba'di tuyur, suara tambahan yang menyerupai sebagian suara burung, ya, yang menyerupai suara sebagian burung. Yahruju musahaban lizzai wassad wassin, ya, keluar bersamaan dalam huruf za, sa, dan sin. Wahya hurufus safir, ini disebut dengan huruf-huruf safir. Wa aqwaha sad fazai wasfassin, paling kuat sad, zai, sin. Wasafir fi sad yushbihu sautul auz, ya, safir pada sad itu menyerupai suara angsa. Wa fi zai an-nahl, kalau za itu seperti lebah. Wa fi sin al-jarad atau al-usfur, dalam sin itu seperti belalang atau na'am al-usfur, burung. Nah, yang ketiga as-salisa al-lin, wa ma'nahu fil lugha as-suhulah. Al-lin, lembut, mudah dalam bahasa Arab artinya. Wastilahan, secara istilah, huruful harfi min mahrajihi bisuhulatin wa yusrin min ghairi kulfatin 'ala lisan. Keluarnya huruf dari makhrajnya secara mudah dan gampang tanpa ada beban pada lidah. Wa hurufu sunan, hurufnya ada dua, al-waw wal ya as-sakinatan ba'da fathin. Ya. Waw dan ya yang disukun setelah fathah. Ya. Disebut dalam pembahasan mat itu mat lin, ya. Bait, khauf, syai', baik. As-sau, ya, ini nah di pembahasan mat lin. Tayyib, sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.